Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita sehat selalu dan tetap jaga protokol kesehatan. Pada hari ini kita akan kaji tentang konsep perubahan sejarah dan konsep berkelanjutan. Tapi sebelumnya barangkali kita ingat kembali tentang kajian materi sebelumnya tentang sinkronik dan diakronik, di mana Ananda banyak yang sudah memahami. Nah, bagi yang belum terlalu maksimal dalam memahami ini, kita sedikit mengulas yang sinkronik diakronik. Kayak kemarin sudah kasih contoh, misalnya kajian peristiwanya di dalam berpikir sinkronik dan diakronik dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, sebenarnya penugasannya itu adalah untuk mana dalam peristiwa proklamasi itu yang kajian termasuk diakronik, itu yang mana, sinkronik yang mana. Nah, misalnya kalau yang kemarin banyak Ananda yang sudah menjawab cukup bagus, seperti misalnya kajian dilihat dari pola berpikir diakronik. Nah, kita lihat dari di kronologisnya, maka bisa dari mulai, jadi ada sebelumnya peristiwa proklamasi itu kan ada kronologis urutan sebelum terjadinya proklamasi. Mungkin dari peristiwa bom Hiroshima Nagasaki, setelah itu berpengaruh pada terbentuknya PPKI, setelah itu tanggal 14 atau 15 itu penyerahan Jepang, terus sampai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, terus berkembang, terus baru ada peristiwa proklamasi. Setelah ada peristiwa proklamasi, terus berdampak pada pengesahan misalnya undang-undang pada tanggal 16-nya. Ini secara kronologis itu sebagai contoh dari peristiwa yang berkaitan dengan diakronik. Nah, kalau sinkronik sendiri adalah peristiwa yang terjadinya pada tanggal 17-nya itu, peristiwa proklamasinya. Nah, itu yang disebut dengan kajian sinkronik. Baiklah, nah untuk itu bagi Ananda yang pemahamannya belum maksimal, silahkan nanti bisa kita kaji ulang. Dan saya titipkan juga, terutama yang penugasan di ideologi belum masuk, silahkan juga masih punya waktu, tetap punya kesempatan seluas-luasnya. Kalau tidak paham, boleh sampai detik ini pun bisa berkonsultasi atau bertanya pemahaman itu. Karena pemahaman itu lebih utama daripada bisa penjawabannya tapi tidak memahami daripada materi tersebut. Baiklah, untuk pada kajian hari ini kami memberi beberapa tentang perubahan dan berkelanjutan itu, konsep sejarah perubahan dan kelanjutan. Kami contohkan misalnya Pak, dalam peristiwa perubahan dan itu contoh kasus sejarahnya apa misalnya. Kita lihat yang disebut dengan perubahan itu ada yang perubahan dengan cepat, misalnya peristiwa bom Nagasaki dan Hiroshima itu akhirnya perubahannya sangat cepat, seperti terjadinya penyerahan Jepang, itu perubahan. Nah, contoh lain misalnya yang ada kajiannya tentang dua-duanya perubahan dan berkelanjutan. Misalnya kita contohkan saat budaya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, terus berkelanjutan dengan masuknya budaya Islam. Karena dari berkelanjutannya dari budaya Hindu dan Islam, nanti setelah Hindu dan Islam, budaya apa yang setelah Islam masuk, akhirnya ada perubahan, mungkin banyak hal, bahkan terjadi akulturasi budaya-budaya. Nah, itu juga termasuk bagian perubahan. Nah, silahkan nanti Ananda bisa dikaji, itu hanya salah satu contoh. Kalau tidak bisa atau belum paham, bisa nanti ditanyakan melalui WA atau melalui komunikasi melalui telepon, silahkan. Dan pendalaman materinya nanti tetap kajian nanti di materi di ideologi udah disiapkan, lebih diperjelas, bahkan ada videonya, ada penjelasan berikutnya. Dan nanti itu timbul pertanyaan berikutnya, justru dengan kajian-kajian ini penilaiannya itu terbanyak adalah aktivitas Ananda semua. Bahkan semakin banyak berkomunikasi, semakin ingin merasa tahunya ingin tinggi, karena itu kan proses
penilaian proses itu lebih utama untuk pengkajian ini, termasuk dari praktek-praktek misalnya keterampilan dalam menyampaikan informasi nanti hasilnya. Maka penugasan nanti dipertegas pada waktu di ideologi. Silahkan nanti simak di ideologi, mudah-mudahan Anda bisa berjalan dengan baik dan kajian ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Silahkan tetap jaga protokol dan tetap silahkan bekerja dengan baik. Terima kasih.